Itu semua kita akan diberkati dengan sharing firman Tuhan melalui motivational speech yang akan disampaikan oleh Opa Eli, yaitu Bapak Eliezer Hernawan selaku Dewan Penasehat FGBMFI. Durasi 10 menit, Opa Eli dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Henry. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Opa mendapat tugas dari Kokayung untuk menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Opa akan mengambil dari Roma pasal 8 ayat 14 sampai 18. Opa akan membacakannya, tolong didengar saja. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus ya maksudnya. 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 17, Opa ulangi. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jadi maksudnya syaratnya, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara sekalian, pengenalan dan perjumpaan kita dengan Kristus itu bisa langsung maupun melalui orang lain. Orang lain ini bisa keluarga dan teman, dan khususnya dalam kalangan FGBMFI tentunya tidak sedikit yang mengenal Kristus melalui sharing daripada teman-teman baik dalam chapter meeting maupun perjumpaan pribadi ya. Nah, dulu mungkin sebelum kita mengenal Kristus, kita nggak tahu mau berbuat apa. Dan tidak sedikit ya orang yang terjerumus, kalau di Jawa Timur ke Gunung Kawi barangkali ya, karena bisnisnya mungkin mengalami masalah. Tetapi jangan heran loh, bahwa ternyata ada anak-anak Tuhan, terutama yang pengenalan atau kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus belum begitu mendalam. Dia pergi juga ke sana. Ya, kita ada teman juga yang melakukan itu, tapi tidak perlu disebut namanya ya. Dan akhirnya meninggal dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Ya. Jadi saudara sekalian, ketika kita sudah mengenal Kristus, biasanya ada privilege. Ya. Itu Tuhan itu memberikan sebuah keistimewaan. Yaitu apa? Kalau dulu sakit, sekarang bisa berdoa untuk orang sakit. Orang sakit sembuh. Keluarga mungkin yang terpisah, berantakan, kita doakan kembali menjadi bersatu. Termasuk keluarga kita sendiri. Yaitu bisnis bangkrut. Kita berdoa, teman-teman kita berdoa bersama-sama dan Tuhan memulihkan. Jalannya tentu saja macam-macam. Dan kita tentunya senang ya setelah problem, kemudian pertemuan dengan kawan-kawan full gospel, didoakan dan problemnya selesai. Bahkan lebih lagi daripada sebelum mengenal Tuhan. Dan inilah yang perlu kita jaga. Karena tidak sedikit yang akhirnya dipulihkan oleh Tuhan, jadi lupa dengan janji-janjinya. Kalau dulu bila janji Tuhan saya akan melakukan tugas penginjilan dan sebagainya, Tuhan saya akan membagi berkat begini dan sebagainya. Tetapi ketika semuanya sudah dikembalikan oleh Tuhan, itu lupa ya, pura-pura lupa atau lupa betulan.
Nah, saudara sekalian, kalau dari ayat tadi, kita sebetulnya mempunyai sebuah privilege, yaitu bahwa Tuhan itu mengangkat kita sebagai anak bersama dengan Kristus. Dan bukan saja anak, tapi ahli waris. Sebab ada anak yang tidak menjadi ahli waris kan. Kalau anaknya bandel apa segala macam, orang tua akhirnya mencoret nama dia dan dia tidak menjadi ahli waris. Tetapi di dalam Kristus kita menjadi anak, satu status ya. Tetapi yang lebih jauh dari itu, kita menjadi ahli waris. Ahli waris kerajaan surga ya. Jadi saudara sekalian, itu kita yang perlu sangat syukuri bahwa bukan saja kita diangkat sebagai anak, tetapi juga menjadi ahli waris kerajaan surga. Nah, memang saudara sekalian, itu sebuah janji yang Tuhan tidak mungkin tidak penuhi. Tetapi ada satu syarat, dan syarat inilah yang sering dilupakan Tuhan, anak-anak Tuhan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tentu yang menjadi pertanyaan, kalau gitu menderita bagaimana? Apa kita perlu disalibkan lagi? Tentu saja tidak demikian, saudara sekalian. Walaupun ada, tetapi inti daripada menderitanya itu adalah bahwa kita melakukan tugas panggilan sebagai anak, yaitu memberitakan Kristus kepada setiap orang. Karena kalau bukan anak, siapa lagi yang akan memberitakan Kristus? Ya, nah oleh karena itulah mereka, kita tahu mengenal Stefanus. Stefanus itu dirajam habis sampai mungkin kita nggak tahu, udah nggak berbentuk manusia tapi berbentuk daging yang hancur. Tetapi dia bersyukur, dia melihat Tuhan di samping Bapa di sorga dan dia menderita karenanya. Tentu para murid-murid yang lain, kalau Anda baca juga melalui Google, itu bisa dilihat ya. Ke-12 murid itu pada akhirnya dia menderita juga. Walaupun prosesnya kalau Yohanes itu mengalami pengasingan dulu di Pulau Patmos sehingga kita menerima kitab Wahyu. Tetapi pada intinya bahwa anak-anak Tuhan itu harus siap sedia kalau harus menderita. Tetapi penderitaan itu menjadi ciri juga, bahkan menjadi sebuah stempel bahwa kita menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris. Jadi kita bersyukur bahwa melalui perhimpunan FGBMFI di seluruh dunia, dan saya dengar sekarang semakin intensif bahwa kita berkenalan dengan Kristus, dan kita menjadi sadar bahwa kita diangkat menjadi anak-anak dan ahli waris, namun jangan juga melupakan bahwa kita sebagai ahli waris harus menderita bersama dengan Kristus, dan penderitaan itu yang nyata harus memberitakan tentang Dia kepada setiap orang yang mungkin menerimanya dengan penuh sukacita, tapi tidak sedikit juga yang mengejek kita, mengolok-olok kita, bahkan menolak kita. Tapi kita jangan mundur, sebab janji firman Tuhan ya dan amin. Bapak mau berdoa untuk Anda sekalian, angkat tangan. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah yang Tuhan angkat, dan bahkan bukan saja anak-anak Allah, tapi juga kami ahli waris-Mu. Namun Kau meminta agar kami menderita bersama dengan Kristus, dan pemberitaan tentang Kristus itulah yang perlu disampaikan kepada setiap orang yang Tuhan taruh dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu saat ini melepaskan kuasa itu atas anak-anak-Mu yang ikut serta pada pagi hari ini, bahkan yang merupakan keluarga mereka. Biarlah kiranya kuasa dari sorga menyertai mereka ketika mereka memberitakan tentang Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Eli. Jadi jangan cuma warisan aja Bapak ya, tetapi juga harus syaratnya ya Bapak ya, yaitu menderita bersama itu. Yeah. Oke Pak, dipersilakan. Kudus, kudus yang ku nyanyi haleluya, sungguh Kau